Hai guys, namaku Nadia. Aku siswi kelas 12. Aku lahir tahun 2000. Orang-orang menyebut generasiku generasi Z. Dibanding generasi ayah dan kakekku, aku kayaknya lebih beruntung deh. Dengan gadget di tangan, aku bisa mengakses banyak informasi, main game, streaming film, dengerin musik favorit, sampai pesan makanan kesukaan. Teman-temanku banyak, bukan cuma di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bukan cuma dari Indonesia, tapi seluruh dunia. Karena terhubung dengan dunia yang luas, seharusnya generasiku lebih terbuka, termasuk dalam sikap beragama. Tapi, benarkah begitu? Untuk mengenali lebih dalam generasiku, para peneliti PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan survei nasional kepada ribuan muslim generasi Z, juga kepada guru-guru dan dosen kami di 34 provinsi. Selama sebulan lebih, para peneliti bekerja keras mengumpulkan dan menganalisis data dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana muslim generasiku melihat agama, keragaman, negara, serta bagaimana pendidikan agama membentuk cara berpikir kami. Dan inilah beberapa hasilnya. Ternyata, lebih dari sepertiga teman muslim segenerasiku setuju kalau jihad itu qital alias perang, terutama perang melawan non-muslim. 1 dari 5 siswa muslim setuju kalau aksi teror bom bunuh diri itu jihad Islam. Sepertiga muslim Gen Z setuju kalau orang yang murtad harus dibunuh. Hampir sepertiga merasa bahwa perbuatan intoleran terhadap minoritas gak masalah. Melihat data di atas, kaget juga sih, dari mana pemahaman-pemahaman itu berasal. Ternyata, medsos masih menjadi rujukan utama generasi kami dalam mendapatkan ilmu dan informasi keislaman. Buku pelajaran agama Islam juga berperan. Hasil survei menunjukkan 48,95% siswa atau mahasiswa merasa pendidikan agama memiliki porsi yang besar dalam mempengaruhi kami agar tidak bergaul dengan pemeluk agama lain. Dari keseluruhan materi pendidikan agama Islam, materi tentang menghargai orang lain yang berbeda itu porsinya sedikit banget. Mangga jatuh nggak jauh dari pohonnya. Cara pandang yang eksklusif ini nggak jauh dengan guru dan dosen kami. Misalnya, untuk urusan dengan kelompok minoritas yang dianggap sesat, sebagian besar guru dan dosen tidak setuju jika pemerintah melindungi kelompok tersebut. 2/3 guru dan dosenku percaya bahwa semua orang Yahudi adalah musuh Muslim dan semua orang Yahudi membenci Muslim. Untuk urusan rumah ibadah agama lain, 2/3 dari guru dan dosen tidak setuju kalau di lingkungan mereka didirikan rumah ibadah agama lain. Sedih rasanya kalau lihat data-data tadi. Seharusnya, pendidikan agama membuat kami mencintai dan melindungi sesama manusia. Apalagi 20-30 tahun dari sekarang, generasi kamilah yang akan memimpin bangsa ini. Bangsa yang kaya dengan keragaman. Gak mungkin bangsa besar ini dipimpin oleh orang yang berpikiran sempit. Tapi aku tetap optimis kok. Sebagian besar generasi kami masih setia Pancasila dan NKRI. Temuan survei ini membuka mata kami untuk waspada dan introspeksi. Udah banyak bangsa porak-poranda karena benih kebencian yang dibiarkan. Ayo, jaga bangsa kita, Indonesia yang kita cinta.